Banyak di antara teman-teman yang mungkin berkutat dengan pertanyaan, waduh gimana ya, umur saya udah segini tapi arah karir belum jelas. Mungkin ada di antara teman-teman yang umur 24 atau 30 atau 32 atau bahkan sudah kepala 4 dan teman-teman mempertanyakan hal itu. Nah, ini bagaimana teman-teman? Kalau berbicara kenapa ini bisa terjadi, ya bisa saja salah satunya memang di masa lalu teman-teman tidak melakukan sesuatu hal yang cukup signifikan untuk mencari kejelasan arah karir. Atau mungkin teman-teman juga di masa lalu tidak ada yang mengarahkan, dan teman-teman juga memang sudah tidak ada yang mengarahkan, teman-teman juga tidak berusaha untuk mencari arah itu. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana teman-teman? Apa yang bisa dilakukan? Ya tentunya minta bantuan ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa minta bantuan kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga yang mungkin sudah memang mendapatkan kejelasan ya tentang arah karirnya. Dari itu mungkin kalau misalkan lewat teman-teman, ya mereka akan ngasih saran, mereka akan ngasih masukan, mereka akan ngasih pengalaman ya dari keberhasilan mereka untuk menentukan arah karir mereka seperti itu. Mungkin juga bisa kepada orang tua, mungkin mereka juga bisa memberikan insight gitu. Tapi tidak semua orang tua yang sejauh pengalaman saya gitu ya sebagai seorang coach, tidak semua orang tua yang bisa atau bahkan bisa mensupport ya tentang kejelasan arah karir dari putra-putrinya seperti itu. Nah, kemudian kalau memang orang tua nggak bisa memberikan support yang maksimal, lalu kepada siapa lagi? Ya mungkin teman-teman bisa mencoba untuk datang ke orang-orang yang memang sudah berkarir, ya sudah berkarir, kemudian sudah lebih senior, memberikan ya masukan ya, memberikan insight-insight tentang pengalaman dia dalam menentukan arah karirnya seperti itu. Ada banyak mungkin di antara teman-teman yang setelah diberikan nasihat, setelah diberikan masukan-masukan, di situ sadar gitu ya, mendapatkan insight-insight. Oh, berarti saya harus melakukan hal ini nih untuk memperjelas arah karir saya. Tapi mungkin ada juga di antara teman-teman, bahkan mungkin banyak juga di antara teman-teman yang kalau sudah melalui proses seperti itu, tetap juga masih kurang sreg gitu. Kayaknya apa yang dinasihatkan dia atau apa yang menjadi masukan-masukan dari dia itu juga belum menjawab pertanyaan saya dan saya masih belum sreg nih dengan apa yang dia katakan tentang seberapa membantu ya untuk saya menentukan arah karir saya. Intinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan cara-cara diberikan masukan, diberikan pengalaman-pengalaman hidupnya, atau diberikan pokoknya input-input lah ya, direction-direction, tapi teman-teman masih belum serg juga atau masih belum sepenuhnya sesuai ekspektasi gitu ya untuk menentukan arah karir, lalu bagaimana lagi? Nah, teman-teman, tentunya ada satu proses lagi yang namanya proses coaching teman-teman yang bisa teman-teman coba untuk gali ya, untuk dicoba gitu loh. Karena pendekatan proses coaching ini bukan pendekatan proses di mana seseorang memberikan saran-saran langsung ya, di mana seseorang memberikan masukan-masukan langsung, di mana seseorang tuh ngajarin langsung ke teman-teman gitu tentang arah karir itu harusnya begini, begini, begini gitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak seperti itu pendekatannya teman-teman. Nah, jadi proses coaching ini sebetulnya saya sering sampaikan di video-video yang sebelumnya gitu, teman-teman bisa cek ya, coaching itu apa. Nah, intinya dengan proses coaching ini teman-teman, kesadaran seseorang itu akan ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri. Kalau tadi kan misalnya teman-teman memang belum sadar gitu ya tentang gimana ya menentukan arah karir ke depan. Nah, mungkin kalau dari proses-proses yang sebelumnya, teman-teman itu betul-betul dikasih saran langsung, dikasih input langsung segala macam. Ini kan sifatnya masukan dari eksternal. Seseorang yang punya pengalaman, seseorang yang punya pengetahuan, yang bisa ngajarin dari pengalaman dia dari luar berusaha untuk menyadarkan teman-teman untuk bagaimana teman-teman menemukan arah karirnya. Tapi coaching hal yang berbeda, teman-teman. Nah, coaching ini dia akan berusaha untuk mendorong teman-teman, ya, mendorong teman-teman untuk menyadari sesuatu dari dalam diri teman-teman. Sehingga nanti teman-teman akan ada momen-momen gitu ya. Oh iya, kenapa tak nggak terpikirkan ya sebelumnya gitu. Setelah teman-teman misalnya berbincang dengan seorang coach. Jadi teman-teman akan banyak momen, oh iya ya, kenapa nggak kepikir ya?
oh iya Kak, baru baru ngerti nih setelah ngobrol dengan coach gitu ya. Nah, jadi dari dalam diri teman-teman, bukan dibombardir dari luar gitu kesadarannya muncul itu bukan karena sudah dibombardir dari luar gitu bahwa harus begini enggak. Jadi itu akan dibantu oleh coach untuk bisa muncul dari dalam dirinya. Oh, ternyata yang membuat saya mulai kepikiran arah itu kayaknya harusnya udah harus mikirin ini. Kayaknya saya harusnya berpikir seperti ini gitu untuk menentukan kejelasan arah saya. Kayaknya saya harus mengarah ke sana nih setelah ngobrol-ngobrol dengan seorang coach gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman memang memang sampai ke tahap sudah melalui berbagai macam saran-saran segala macam belum ketemu gitu. Nah, barangkali proses coaching ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk teman-teman menentukan atau setidaknya mendapatkan insight-insight gitu ya. Bagaimana teman-teman harus menuju ke arah yang mana, seperti itu. Nah, semoga informasi ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Barangkali bisa dicoba. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya bersama saya, Coach Ferry Santosa. Sampai jumpa.